Semoga di pagi hari ini semua dalam keadaan sehat dan kiranya apa yang sudah kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Oke, baik, bertemu lagi dengan Bapak untuk MTKW ya. Adapun materi kita hari ini adalah mengenai ukuran pemusatan ya. Ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan data. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak kami mengetahui dan bisa mencari bagaimana cara menentukan rata-rata atau median. Cara menentukan rata-rata yang pertama, cara menentukan median, cara menentukan kuartil. Tetapi untuk hari ini kita khusus mempelajari ya. Untuk hari ini kita khusus mempelajari bagaimana cara mencari rata-rata ya, atau sering dikatakan dengan MEAN. Itu tujuan pembelajaran kita. Bagaimana anak kami bisa menentukan atau mencari MEAN atau rata-rata dari suatu data. Baik. Di sini ada yang pertama MEAN atau rata-rata itu sering itu disimbolkan dengan X bar ya. Ini dibaca X bar. Oke, yang pertama MEAN data tunggal. MEAN data tunggal itu kita rumuskan di sini X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dia Xn per N. Atau bisa juga kita buat itu menjadi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Xi per N. N itu dikatakan adalah banyak datum. Banyak datum itu sama saja itu dengan data ya, banyak datum. Contoh, tentukanlah MEAN dari 4, 6, 8, 4, 6, 7, 7. Kalau dikatakan datum itu adalah ini. Ini datum ya. Angka 4, angka 6, angka 8 sampai seterusnya. Tapi keseluruhan ini itulah dikatakan data ya. Tapi kalau yang satu-satu dia itu namanya datum. Baik, sebelum kita mengerjakannya, kalau kita mau menentukan rata-rata, kita urutkan dulu datanya. Ya. Kita urutkan datanya di sini. Kalau kita buat di sini, kita urutkan atau bisa kita buat di sini data diurutkan. Kita urutkan, berarti di sini 4-nya ada 2. Kemudian 6-nya ada 2. Kemudian 7-nya ada 2 dan 8-nya ada 1. Maka kita mencari MEAN-nya ya. Jadi kita buat di sini MEAN dari atau X bar sama dengan kan rumusnya X1 tambah X2 atau bisa ini juga kita buat. Kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 per N. N itu tadi banyak datumnya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka N-nya ada 7. Sehingga kita dapat di sini ini 8, 14, 20, 27, 34, 42. Maka kita dapat di sini 42 per 7. Sehingga kita dapat di sini 42 dibagi 7 itu adalah 6. Maka kita dapat di sini MEAN-nya atau X bar-nya sama dengan 6. Contoh yang kedua, diketahui rata-rata hitung dari data 4, 6, 4, A, 5, 8, 6 adalah 6. Pertanyaannya tentukanlah nilai A. Maka dari sini kita harus pahami bahwa datanya ada ini. Ada sebanyak 1, 2, 3. Ada sebanyak 7. Sedangkan rata-rata yang 7 itu diketahui nilainya 6. Maka yang ditanya adalah berapalah nilai A. Nilai A ini agar rata-ratanya bisa 6. Baik, cara menjawabnya kita buat di sini. Maka tetap kita buat di sini rumusnya MEAN atau di sini kita buat
mean atau X bar itu sama dengan, ini kita buat ya, sigma I sama dengan 1 sampai N XI per N sama dengan, kita buat di sini ya, rata-ratanya tadi kan sudah kita dapat di situ nilainya rata-rata 6, maka kita buat di sini 6, kemudian kita jumlahkan ya, 4-nya ada 2, 4 tambah 4 tambah 5 ada 1 tambah 6-nya ada 2 tambah 8, kita buat A, karena A ini kan kita belum tahu berapa nilainya, 1, 2, 3, jadi ada 7 datumnya, maka kita buat di sini nilai N-nya adalah, ini kan N, nilai N-nya 7 itu kita dapat dari banyak datumnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka langsung kita kali silang, 7 dikali 6, maka buat ini ya, 42 sama dengan 8, 13, 19, 25, baru ini 33 ya, 33 ditambah A, sehingga kita dapat di sini A 42 pindahkan 33 ini ke kiri kurang 33, maka kita dapat di sini 42 dikurang 33 itu adalah 9. Maka agar rata-ratanya soal atau contoh nomor 2 itu bisa rata-ratanya 6, maka nilai A di sini harus nilainya 9 ya. Untuk yang kedua di sini menentukan mean data tunggal berbobot ya. Tadi di sana data tunggal biasa yang pertama. Di sini yang kedua adalah menentukan mean data tunggal berbobot. Rumusnya di sini mean atau X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai N FI. FI itu adalah frekuensi kelas KI ya, frekuensi kelas KI. Kemudian XI itu sama dengan nilai datum KI ya, nilai datum KI. Langsung kita ke contoh. Tentukanlah mean dari data berikut. Kalau seperti ini, inilah yang sering dikatakan data tunggal berbobot. Kenapa data tunggal berbobot? Karena sudah dikelompokkan dia. Nilai 4 ada sebanyak 5, nilai 5 ada sebanyak 2, seperti itu ya. Maka kalau dikatakan kelas itu, inilah kelasnya. Ini kelas pertama, ini kelas kedua. Kemudian frekuensinya ini dia semua. Frekuensi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sedangkan kalau dikatakan nilai datumnya inilah. Nilai datumnya ada 4, ada 5, ada 6, 7, 8, dan 9. Oke, untuk menjawab ini kita buat langsung ke rumus mean ya atau X bar sama dengan rumusnya kan di sini sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Kalau dikatakan sigma FI itu adalah jumlah keseluruhan ini, maka kita jumlahkan dulu ya. Ini sigma I sama dengan 1 karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada sampai 6 dia di sini. FI kita jumlahkan 5 tambah 2 7, 11, 13, 16, 20. Maka jumlah FI-nya adalah sigma FI-nya adalah 20. Kemudian ini kita buat sama dengan FI dikali XI. Jadi kalau dikatakan FI dikali XI berarti ini ya 4 kali 5. Kita buat di sini 4 kali 5 tambah ini 5 kali 2. 5 kali 2 tambah 6 dikali 4 tambah 7 dikali 2 tambah 8 kali 3 tambah 9 dikali 4 per di sini ya
per berapa tadi jumlah FI-nya? Sigma FI-nya dapat 20. Jadi kita buat di sini 20 sama dengan 4 kali 5 20, 5 kali 2 10, 6 kali 4 24, 7 kali 2 14, 8 kali 3 24, 9 kali 4 36 per 20 sama dengan kita jumlahkan 2, 3, 5, 6, 8, 11 berarti 110. Kemudian 4, 8, 12, 18 berarti hasilnya adalah 128 per 20 sama dengan 128 bagi 20 berarti dia 6 ya. 120 kurang 8 2 80 maka di sini 4. Maka hasilnya adalah 6,4. Sehingga kita dapat rata-rata nilai dari data berbobot ini adalah rata-ratanya 6,4. Oke. Kemudian poin yang kedua, kita menentukan mean data berkelompok ya. Rumusnya hampir sama tadi dengan mean data berbobot ya. Mean atau X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI per sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Keterangannya di sini FI itu adalah frekuensi kelas QI, kemudian XI-nya adalah nilai tengah kelas. Kalau yang tadi di data yang berbobot itu XI tadi kita maksudkan itu adalah nilai datu. Sedangkan kalau dia di data berkelompok, dia XI itu adalah nilai tengah kelas, ya. Apa beda nilai menentukan mean data berkelompok dengan data berbobot? Kalau dia data berbobot, dia tidak mempunyai interval dia. Sedangkan kalau data berkelompok, dia mempunyai interval, ya. Contoh kita buat di sini, diberikan daftar distribusi berkelompok. Ini daftar distribusi berkelompoknya. Tentukanlah mean dari data tersebut. Maka yang pertama kita lihat ini datanya. Ini sering kita katakan kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, keempat, kelima, ya. Maka yang pertama yang harus kita cari adalah nilai tengah. XI itu sama dengan nilai tengah kelas. Untuk mencari nilai tengah kelas, kita jumlahkan ini 3 tambah 1 4 bagi 2, maka hasilnya adalah 2. Kemudian 6 ditambah 4 itu adalah 14, lalu dibagi 2, maka itu 7. Kemudian 9 tambah 7 hasilnya adalah 16 bagi 2, maka hasilnya 8. Kemudian 12 ditambah 10 hasilnya itu adalah 22. Maka dikalikan di sini bagi 2. 12 bagi tambah 10, 22 dibagi 2, 11. Kemudian 15 ditambah 13 hasilnya adalah 28. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14. Kalau sudah dapat ini, maka kita cari dulu yang pertama di sini lagi. Sigma I sama dengan 1 sampai N. N-nya itu adalah banyak kelas. Banyak kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Ya. FI sama dengan berapa jumlah frekuensinya ini kita jumlah 10, 14, 16 tambah 4 20. Maka nilai sigma FI-nya adalah 20. Kemudian kita masukkan ke rumusnya tadi X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. N-nya itu banyak kelas. Banyak kelasnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan 5. Kemudian rumusnya FI dikali XI per sigma kita buat di sini I sama dengan 1 sampai 5 FI dikali XI.
Maka kita buat di sini X bar sama dengan, kita kalikan ya, 4 dikali 2 ya, kita buat 4 kali 2 ditambah 6 dikali 7 ditambah 4 kali 8 ditambah 2 kali 11 ditambah 4 dikali 14 per, kita buat di sini berapa? Sigma, maaf di sini bukan kali FI ya, XI ya. Sigma FI, sigma FI ini adalah 20. Jadi kita buat di sini 20 sama dengan 4 kali 2 8 tambah 6 kali 7 42, 4 kali 8 32, 2 kali 11 22 tambah 4 dikali 14 adalah 456 per 20 ya. Maka kita dapat X barnya sama dengan, langsung ini puluhan dulu kita ambil ya, 4 7 9 14 berarti 140. Kita ambil satuannya 6 tambah 28 10 12 20. Berarti jumlahnya semua ada sebanyak 160. Jadi kita buat 160 per 20 sama dengan hasilnya di sini adalah 16 bagi 2, hasilnya adalah 8. Maka kita dapat di sini mean atau X bar dari data berkelompok adalah 8 ya. Bapak harap dengan contoh yang sudah Bapak sajikan di sini dan ada 3 materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama data tunggal biasa, yang kedua data tunggal berbobot, yang ketiga adalah menentukan mean untuk data berkelompok. Bapak harap anak kami bisa memahaminya, dan apabila nanti anak kami ada yang kurang paham, silahkan langsung bertanya ke Bapak ya. Kemudian setelah selesai penjelasan ini ya, Bapak nanti akan berikan soal ya. Dan Bapak harap soal tersebut dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ingat, biasanya soal dikumpul paling lambat jam 6 sore. Demikianlah pertemuan kita di pagi hari ini. Ya, demikianlah pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga semua tugas-tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Selamat pagi dan salam sejahtera.